PT Pertamina Persero resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018. Minyak dan gas sejatinya selalu menjadi komoditas bermuatan politik sehingga menjadi subjek yang signifikan bagi intervensi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengamankan gas dan minyak bagi kebutuhan energinya yang terus meningkat, negara-negara konsumen memanfaatkan diplomasi negara untuk masuk ke dalam sektor kerjasama energi. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah diplomasi energi atau energy diplomacy. Hal itu pula yang disadari oleh Prancis dan Indonesia dalam kesepakatan kerjasamanya. Kerjasama pada sektor energi dan sumber daya mineral ini diresmikan pada tahun 2011 yang memuat beberapa poin yang disetujui antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis, yakni 1. Pengembangan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknis dalam sektor energi dan sumber daya mineral. 2. Saling bertukar informasi dan melakukan berbagai proyek bersama guna mengembangkan sumber daya energi dan mineral. Dan 3. Saling memfasilitasi investasi dalam pengembangan sumber daya energi dan mineral. Diplomasi energi Indonesia-Prancis didorong dari beberapa faktor. Kayaknya hasil alam timur Indonesia akan kandungan minyak bumi dan batu bara belum dapat dimaksimalkan karena Indonesia belum memiliki teknologi yang dapat mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi daya tarik Prancis untuk melakukan investasi. Terhitung pada tahun 2013, Prancis telah menginvestasikan sekitar 305,7 US dollar per tahun pada sektor energi di Indonesia, yang salah satunya berasal dari perusahaan di bidang energi minyak milik Prancis, yakni Total Exploration and Production. Anak perusahaan Total E&P di Indonesia, yakni Total E&P Indonesia atau disingkat dengan TEPI, merupakan perwujudan dari kerjasama diplomasi energi Indonesia-Prancis yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun sebagai kontraktor BP Migas di Kalimantan Timur, tepatnya sejak tahun 1968. Tempat pengoperasiannya adalah ladang minyak dan gas di Delta Mahakam, yakni Handil, Tambora, dan Tunu. Daerah lepas pantai juga menjadi wilayah operasinya, yakni Bekapai, Peciko, Sisinubi, dan Mahakam Selatan. Peranan aktor bisa dijabarkan sebagai terbentuknya Total E&P Indonesia sebagai bentuk implementasi kerjasama diplomasi energi antar Indonesia dengan Prancis. Perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan minyak dan gas terbesar nomor 4 di dunia. Hal ini menjadikan aktor utama dalam mensukseskan diplomasi energi antar Indonesia dengan Prancis. Sebelum berganti nama menjadi Total E&P Indonesia, sebutannya dikenal sebagai Champagne Prancis de Petrol yang telah menjalankan operasionalnya di bawah naungan Pertamina selaku perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Indonesia dengan sistem Production Sharing Contract atau lebih kenal sebagai kontrak bagi hasil. Melalui kontrak bagi hasil ini, Total E&P Indonesia melaksanakan operasinya berdasarkan program kerja tahunan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak Pertamina. Pertamina menjadi penanggung jawab atas manajemen operasi, namun resiko operasi dan tanggungan biaya jatuh pada tanggung jawab pihak Total E&P Indonesia. Pada tahun 1968, eksplorasi pertama yang dilakukan gagal dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Setelah mengalami kegagalan eksplorasi minyak di Muara Tebo tersebut, Total E&P mulai melebarkan sayapnya dengan menggait Inpex Corporation yang merupakan perusahaan minyak milik Jepang. Di tahun 1971, Total E&P Indonesia bersama Inpex Corporation memulai kolaborasinya untuk melakukan eksplorasi di daerah Blok Mahakam dengan kepemilikan terbagi menjadi masing-masing sebanyak 50%. Blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur ini merupakan daerah yang dikenal sebagai lapangan minyak dan gas. Investasi dari kolaborasi MNC ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membantu negara Indonesia dalam mengeksplorasi minyak serta gas bumi yang ada di Blok Mahakam. Kerjasama yang disepakati oleh Indonesia dengan Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation ini terjalin pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang pada saat itu Indonesia belum bisa mengelola serta mengembangkan sumber daya minyak dan gas bumi yang tertimbun di daerah Blok Mahakam. Secara detail, tindakan operasional yang dilakukan oleh Total E&P selaku aktor utama dalam diplomasi energi ini menjadi kontraktor minyak dan gas, mengambil peranan penting sebagai produsen gas terbesar di Indonesia, serta melakukan pemasokan sebanyak lebih dari 80% gas alam ke wilayah Bontang. Negara Jepang dan Korea menjadi salah satu tujuan utama ekspor hasil dari kilang di Bontang tersebut. Selain itu, Total E&P selaku perusahaan migas asing ini melalui tindakan operasionalnya memiliki peranan penting, yaitu memberikan jaminan pada ketersediaan energi dan keamanan pasokan energi di Indonesia. Dengan melakukan kegiatan eksplorasi, Total E&P Indonesia telah melakukan pemetaan serta kegiatan seismik pencarian sumber minyak dan gas. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tentu akan dihadapkan dengan tantangan dan masalah. Begitu juga dengan perusahaan migas Total E&P Indonesia. Di tahun 2015, produksi gas Total E&P Indonesia perharinya mengalami penurunan dari target yang sudah direncanakan, dari 1.670 menjadi 1.640 miliar kaki kubik. Hal ini dikarenakan kondisi lapangan gas yang berada di Blok Mahakam sudah semakin menua. Lalu pada tahun 2017, Total E&P Indonesia TEPI menghadapi permasalahan peralihan pengoperasian
pengembalian Blok Mahakam ke PT Pertamina. Proses transisi alih kelola Blok Mahakam dari Total INP Indonesia kepada PT Pertamina masih terkendala payung hukum terkait peraturan tata kelola Blok Mahakam dari SKK Migas. Selain daripada itu, Total INP juga belum memutuskan pemberian 30% saham Blok Mahakam di Kalimantan Timur, yang mana perusahaan asal Prancis itu mengajukan 39% kepemilikan saham hingga sebelum perpanjangan kontrak dilakukan. Lalu adanya perundingan cara valuasi nilai saham partisipasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan Total agar menguasai porsi 39% kepemilikan saham. Namun sampai perpanjangan kontrak berakhir, Total INP Indonesia dipastikan batal bekerjasama dengan PT Pertamina di Blok Mahakam. Ini dikarenakan perusahaan migas asal Prancis ini tak mau mengeluarkan uang untuk mendapat porsi saham di blok gas tersebut, sehingga Total dicoret sebagai investor karena tidak mencapai kesepakatan dengan Pertamina, yang saat ini merupakan operator dan pemegang saham 100% di Blok Mahakam. Kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia dan Prancis membawa keduanya pada sebuah diplomasi energi untuk saling memenuhi kepentingan keamanan energi antara satu dengan yang lain. Kerjasama yang terjalin antara Prancis dan Indonesia melalui Total Indonesia ini tentunya berdampak pada ketersediaan energi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kehadiran perusahaan migas asing di sektor migas Indonesia sangatlah berpengaruh, termasuk Total INP Indonesia. Dikatakan bahwa dominasi perusahaan tersebut sangatlah signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data BP Migas atau Badan Pengelola Minyak dan Gas yang menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi yang dikuasai Total Indonesia mencapai 70% dengan cadangan gas alam yang mencapai 80%, serta kapasitas produksi minyak bumi mereka pun terhitung mencapai 68% dan gas alam sebanyak 82%. Prancis melalui Total Indonesia selaku MNC memiliki kekuatan ekonomi sebagai perusahaan yang masuk ke dalam Indonesia. Dan Indonesia selaku negara bangsa atau nation state memiliki kekuatan kedaulatan untuk mengatur arah masuk dan bekerjanya Total Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan bagaimana Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang pertambangan yang menetapkan bahwa perusahaan asing dalam sektor migas hanya diizinkan untuk bertindak sebagai kontraktor dan tidak lagi menerima hak konsesi. Beberapa poin strategi terkait dengan Total Indonesia ini ialah: pertama, strategi eksplorasi. Strategi ini dilakukan untuk menemukan cadangan gas alam maupun minyak bumi yang sangat penting dilakukan, mengingat rasio potensial cadangan minyak terhadap produksi milik Indonesia adalah 12 tahun dan gas 56 tahun. Hal ini juga dilakukan agar sumber energi fosil baru Indonesia dapat ditemukan, karena tercatat bahwa masih ada 22 lapangan hidrokarbon yang belum tereksplorasi karena modal dan resikonya yang sangat besar. Total Indonesia sendiri memiliki kegiatan eksplorasi berupa pemetaan dan seismik pencarian sumber migas, tepatnya di Kepulauan Mentawai, Papua Barat, dan Laut Dalam Kalimantan Timur. Yang kedua ialah strategi produksi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, bahwa setiap kontraktor wajib memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO, yakni melalui penyerahan 25% bagiannya dari produksi gas dan atau minyak bumi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Begitu pula Total Indonesia. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling memperoleh keamanan energinya. Energi diplomasi Indonesia-Prancis. Diplomasi merupakan sebuah instrumen atau alat untuk membawa kepentingan negara yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan secara negosiasi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang mana pada kali ini yang dibahas yaitu tentang energi diplomasi Indonesia-Prancis. Dalam melakukan diplomasi tentu harus ada suatu negara yang memiliki kekuatan atau power dari negara yang sedang melakukan negosiasi, baik itu dari aspek ekonomi atau finansial, aspek militer, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan. Diplomasi energi internasional menuju tatanan multilateral bukanlah suatu fenomena atau tren yang baru, karena sepanjang sejarah, minyak dan gas selalu menjadi komoditas yang memiliki unsur politis, sehingga intervensi pemerintah yang signifikan tidak dapat dihindari. Dalam diplomasi energi, negara akan menjadi aktor utama yang terlibat dalam diplomasi, dan keamanan nasional menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah diplomasi. Diplomasi energi yaitu penggunaan kebijakan luar negeri suatu negara untuk mengamankan akses pasokan energi di luar negeri, serta untuk mempromosikan kerjasama di sektor energi. Untuk menjaga keamanan energi suatu negara, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain yaitu memiliki pasokan energi yang cukup, memiliki harga yang terjangkau, sumber energi yang ramah akan lingkungan, serta aman terkendali agar terhindarnya dari konflik.
Kemudian, diplomasi bilateral melibatkan hubungan diplomatik langsung antar dua negara yang dianggap efisien dan fleksibel karena lebih sedikit pihak yang terlibat sehingga biaya koordinasi menjadi lebih rendah dan kepentingan lebih mudah untuk dicapai. Dalam hal ini, masing-masing negara mempromosikan perusahaan energi yang mereka miliki secara unggul, serta kompetitif untuk ditukar dengan sumber daya melalui power negara. Dalam mempromosikan suatu hal, tentunya akan melibatkan pihak lain untuk ikut bekerja sama dengan negara yang memiliki sumber daya. Konsumsi terhadap energi internasional yang tidak pernah menurun, sedangkan ketersediaan sumber daya dari energi tersebut terbatas. Maka diperlukanlah koordinasi antar negara untuk mengelola dan juga mengatur pemakaian energi internasional melalui diplomasi, terutama pada sistem internasional yang multilateral pada saat ini.